Amin. Kita berikan tepuk tangan dong. Berikan tepuk tangan buat teman-teman dari Arts of Heaven. Dan terutama yang paling luar biasa buat Tuhan sekali lagi, yang paling luar biasa. Alright. Thank you guys. Wow, awesome banget. Ada DJ-nya hari ini, ada saksofonnya, and you have a very angelic of voice. Bagus banget suaranya ya. Keren banget, arrangement musiknya juga semua oke banget. Kimbo, thank you, rambutnya keren banget kamu. Alright, boleh duduk. Oke. Pasarnya kalau pakai rambut kayak gitu gimana ya satu waktu ya? Karena orang nggak fokus lagi sama khotbahnya, fokus sama rambutnya. Oke. Nah, minggu ini sama minggu depan, pasarnya akan sampaikan khotbah berseri yaitu Good for Evil. Ini penting banget kalau saudara lihat filosofi daripada desain ini adalah orang yang baik dengan hati Kristus menawarkan kasih kepada orang yang berbuat jahat atau yang niatan jahat. Tapi kalau saudara lihat ujung-ujung tangannya tuh udah mulai merah-merah ya, karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kebaikan. Saya percaya kasih mengalahkan segala-galanya. Love never fails, love conquers all. By the way, thank you Sheila udah kerja luar biasa sampai jam 12 malam ya. Desain juga tadi lirik-lirik lagu, kalau sudah lihat backgroundnya, desain ini, terus video-video behind the scene, Philo juga, semua Susan dan tim Hadi, nggak bisa I mention one by one, semua all volunteers yang work behind the scene, dan every one of you yang datang hari ini to make it happen. Dan saya percaya bahwa kita ada ini bukan karena kehebatan kita, tapi keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada semua teman-teman bawa jiwa-jiwa baru lagi. Jadi kemarin sampai kita tambah kursi lagi. Jadi saya sama Salimun sampai 10:30 arrange lagi untuk bisa tambah kapasitas. Jadi we are so grateful untuk apa yang Tuhan percayakan. Ya walaupun kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan buat kita ini semua indah, dan kita embrace all the progress for the journey. Dan ada beberapa teman, kalau nggak salah Santi juga sempat undang beberapa teman, tapi karena cancel karena ada acara insurance. By the way, kita siap untuk dengarkan khotbah berseri Good for Evil. Saudara siap untuk diberkati? Amin. Yang siap katakan amin. Alright. Jadi kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 sampai ayat ke-19 dulu. Yuk kita baca sama-sama 3 ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19 yang terakhir. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Oke. Seringkali, mana pedang saya? Pedang saya mana? Seringkali ini kehidupan kita. Kalau musuh kita berbuat jahat kepada kita tuh rasanya mau menuntut balik, yaitu kejahatan. Ada next slide, bisa dikeluarin waktunya? Nggak keluar. Keluar nggak? Oke. Dan kemudian kedua, kalau kita dilukai, you will hurt people who have hurt you. Waktu kita dilukai, kita disakiti, kita mau menyakiti balik. Istilah ibaratnya nih, ini pedang yang dipakai nanti Petrus, saya akan bahas di khotbah. Sehingga Petrus mau bela Yesus sampai dia tebas kepala telinga salah satu serdadu yang coba mau menangkap Yesus. Saudara percaya nggak? Tuhan nggak mau saudara menggunakan pedang. Kejahatan balas dengan kejahatan. Tuhan mau supaya saudara bisa do good for evil. Lakukan yang baik di tengah-tengah orang yang berbuat jahat kepada saudara. Kok hilang ya? Oh, saya punya ini. Ada? Tes. Saudara kedengeran nggak?
Kedengaran ya? Kedengaran dikit-dikit? Hah? Kalau nggak kedengaran saya pakai mikrofon. Anyway. Apa karena masih banyak adjustment. Di sini monitornya kurang kedengaran anyway. Nah, saudara terkasih, di dalam Roma 12 yang kita udah bahas kemarin, kita bahas kemarin enjoying versus enduring. Ayat 11, 12, 13 kita udah bahas. Yang ayat 11, kalau kita dalam kejenuhan, biarlah roh kita terus menyala-nyala, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-12, kita harus bersuka cita, kita harus bersabar, dan jangan pernah berhenti berdoa. Di ayat ke-13, ingat nggak kita harus memberikan tumpangan, bahkan kepada orang-orang asing. Nah, saya udah bilang ayat Roma 12 ini adalah ayat-ayat yang sangat praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau di tempat ini, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, kalau saudara merasa bilang, ada di tempat ini yang gak pernah berhubungan dengan orang-orang yang pernah berbuat jahat sama saudara, atau saudara yakin ke depannya gak ada orang yang berbuat jahat, atau saudara berbuat jahat kepada orang tersebut, maka firman Tuhan hari ini tidak cocok buat saudara. Tapi kalau saudara berpikir, ya namanya hidup ini kan kita tinggal dalam dunia yang tidak sempurna, termasuk saya, termasuk saudara. Berarti saudara juga bisa berbuat jahat kepada orang lain juga bisa berbuat jahat kepada kita. Artinya khotbah ini sangat penting sekali. Kalau saudara tahu tema yang kita usung sepanjang tahun itulah faith, hope, and love. Itu ada di PowerPoint yang pertama kalau nggak salah. Hari ini kita mau bahas mengenai love. Bagaimana kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini harus menjadi DNA kehidupan kita. Sebagai keluarga Besar Jakarta Church, teman-teman semua, the home of love, ini harus menjadi DNA kita. Seorang humoris yang sangat terkenal dari Amerika, namanya Will Rogers. Dia berkata demikian, I'll never met a man I didn't like. Saya tidak pernah berjumpa dengan orang yang tidak sukai. Artinya semua orang yang dijumpai adalah orang yang dia sukai. Dan waktu dia berikan komen tersebut, netizen itu membombardir luar biasa di sosial media. Mereka berkata demikian sama Will Rogers, lu belum pernah ketemu bos gue sih. Makanya bisa ngomong seperti itu. Kamu belum pernah ketemu sama sepupu saya yang rada gila, psycho. Ada yang bilang juga, kamu gak kenal suami saya sih. Makanya kamu bisa bilang, saya belum pernah menjumpai orang yang tidak pernah saya sukai. Ada yang nanya, apakah message ini adalah message tentang relationship antara pernikahan suami dan istri? Saya bilang, ya bisa aja, tapi ini semuanya adalah yang berhubungan dengan manusia karena kita berinteraksi setiap hari. Artinya setiap hari sudah akan berjumpa dengan orang-orang yang jahat. Yang di depan baik, di belakang gak baik. Yang di depan tersenyum, di belakang membicarakan saudara. Itu bisa saudara juga, bisa saya, bisa orang lain loh. Maksudnya kita gak bilang orang lain sana, termasuk kita. Artinya kita juga bisa bicarakan orang lain tanpa orang lain tahu sedang dibicarakan dengan kita. Baik itu bisa positif, baik pun negatif. Saya gak bilang selalu harus negatif. But there's a lot of mean people out there. Saudara percaya gak banyak orang-orang jahat di luar sana? Dan termasuk kita juga yang suka jahat. Jangan pikir orang di luar sana, termasuk kita. Tapi kan tujuan firman Tuhan hari ini bukan bilang tuh buat di sana, tidak. Termasuk buat Pastor Ed, termasuk buat kita semua. Kita mau belajar sama-sama. Itu yang paling penting. Ada satu cerita, ilustrasi. Ini ibu ini bawa anaknya naik bis. Biasa kalau di Amerika, bayar bisnya, tiketnya itu bukan di loket sebelum naik. Jadi kalau masuk ke dalam bis atau di Singapura, kita masukin koin, atau di Korea, kita masuk, terus dia duduk. Waktu dia masukin duit, supir bisnya ngelihat dia gendong bayi tersebut. Supirnya secara spontan, supir bis itu bilang, "Ma'am, why your son is so ugly? Kok anak kamu jelek banget?" Dia sakit hati banget. Dia duduk, dia nangis. Terus kemudian ibu-ibu yang di samping dia bilang, kamu kenapa nangis?
Dibilang supir bis itu bilang, waktu saya baru bayar tiket, dibilang bayi yang saya gendong ini kok jelek banget. Dibilang keterlaluan banget itu supir bis. Kamu jangan diem aja, kamu jangan nangis. Kamu harus samperin lagi, kamu harus balas lagi, dan kamu harus maki-maki dia dan kutuk dia. Itu perempuan yang tadinya nggak mau balas, yang tadinya niatnya baik cuma nangis, dia bilang, oh gitu ya? Iya, jangan kasih kesempatan orang nginjek-nginjek, apalagi bilang, bayi kamu jelek banget, kamu harus balas. Oh gitu ya? Terus gimana bayi ini? Saya kan nggak mungkin sana. Udah, gini aja, kamu jalan ke sana, kamu titipin monyet itu kepada saya. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Dia baru bilang suruh balas, tapi sekarang dia ngomongnya bayi itu adalah monyet. Ngerti nggak saudara? Artinya di luar sana ada orang yang jahat, tapi ada lagi yang lebih jahat daripada yang jahat. Supir bisnya cuma bilang jelek banget, tapi orang yang suruh balas bilang ini monyet. Saudara. That's life. Dalam kehidupan jangan kaget kalau itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara nggak bisa menghindari kok. Saudara nggak bisa menyangkal. Dan kita akan belajar hari ini gimana sih kalau menghadapi orang-orang yang jahat. Orang yang ngomongin gitu jahat banget di belakang kita. Gimana? Supaya kita tuh bisa tetap tersenyum, tapi senyumnya nggak senyum palsu dan hatinya tuh nggak munafik. Oke, kita baca lagi yuk di ayat 17 sampai ayat 19 yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, ini penting nih, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bahkan yang luar biasa bukan itu loh saudara. Ini yang ekstrim lagi, firman Tuhan mengajarkan di dalam Roma 12 ayat 20 begini. Sebaliknya kalau musuhmu lapar, beri apa saudara? Ia makan, dan kalau ia haus beri ia minum. Karena dengan berbuat demikian saudara akan membuat dia menjadi malu. Bukan hanya kita nggak boleh membalas. Wow, itu kayak ditampar kita, pang. Bahkan musuh kita lapar aja kita harus kasih makan, haus kita kasih minum. Tujuannya apa? Buat dia malu. Kita ini harus menjadi raja wali, jangan jadi bebek, dan jangan ayam. Kalau bebek sama ayam itu kita akan main di bawah. That's why I love eagles. Kenapa raja wali semakin ada masalah itu dia harusnya melambung semakin tinggi. Bukan turun ke bawah dan kemudian terus berkoar-koar itu seperti bebek dan ayam. Nggak boleh saudara. Kita bahkan harus have a giant heart. Percaya deh, setiap kita punya musuh di tempat kita bekerja. Bahkan di dalam keluarga, kakak, adik, keponakan, sepupu. Coba saudara pikirkan, saudara pernah relate gak dengan hal-hal seperti yang saya bicarakan? Mungkin saudara pernah punya ex pacar saudara, atau ex spouse saudara, yang meninggalkan saudara. Dengan alasan segala macam alasan. Bahkan mungkin alasan secara rohani. Mungkin dia mutusin saudara berkata bahwa saya dapat mimpi. Dan Tuhan kasih mimpi ada 3 wanita, nih contoh saudara. 3 wanita dan dari 3 wanita itu di dalam mimpi itu tidak ada kamu. Dan mungkin banyak hal dan saudara begitu sakit hati. Atau juga mungkin waktu saudara bisnis deal dengan partner saudara. Saudara percaya banget. Sebagai mitra bisnis. Dia tusuk saudara di belakang. Atau keluarga terdekat saudara. Atau teman di sekolah atau dimanapun juga. Nah pertanyaannya hari ini adalah, Pastor Ed, gimana sih saya mengaplikasikan
firman Tuhan yang baru dibaca ayat 17 sampai 19 itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berdamai dengan semua orang. Nih saya kasih saudara untuk berpikir ya. Kalau begitu Pastor Ed, gimana berarti negara ini nggak boleh berperang dong? Kalau misalnya presidennya, misalnya Pastor Ed, apakah waktu negara kita digoda atau diganggu, kita diem aja nggak boleh berperang? Dengarkan baik-baik. Ini ayat ini secara khusus adalah personal. Bukan secara national relationship. Jadi saudara harus bisa mengerti, sometimes an army has to go to war and we have enemies that must be attacked. Di dalam negara kadang-kadang kita harus kirim tentara yang coba untuk masuk dalam boundary penetrasi kehidupan kedaulatan bangsa. Jadi ini nggak berhubungan dengan secara global atau secara nasional, tapi ini as a personal relationship. Nah, supaya saudara bisa mengerti dulu, ada 4 hal yang kita akan bahas, tapi kita akan bahas minggu ini dan minggu depan. Jadi saudara udah bangun fondasinya, ini hal yang sangat penting sekali waktu kita menjalankan kehidupan hari lepas hari. Yang mau belajar bersama-sama katakan amin. Yuk kita berikan dua tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, yang pertama ya, yang dari kita bisa pelajari bersama-sama adalah kalahkan keinginan untuk membalas. Tanam terlebih dahulu. Kalahkan keinginan untuk apa saudara? Membalas. Saudara harus belajar. You have to learn to resist your instinct for revenge. Anda harus belajar melawan insting Anda untuk membalas dendam. Harus belajar. Nggak tiba-tiba datang. Makanya setiap minggu saudara dengar pengajaran yang baik. Yuk baca ayat 17 sama-sama. Supaya saudara ngerti ini bukan karena Pastor Ed. Saya juga harus belajar. Saudara harus belajar. Kita sama-sama belajar. Yuk 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada 3 rules secara global. Ini yang bicara pasif ya. Nanti kita bicara yang aktif. Nanti saudara ngerti maksudnya pasif atau aktif gimana. Yang pertama, yang pasif itu kita harus kalahkan keinginan untuk membalas. Rule yang pertama adalah the yellow rules. The yellow rule artinya apa? Lakukan kepada orang lain apa yang mereka lakukan kepadamu. Kenapa saya bilang ini yellow rule? Dengarkan baik-baik. Ini maaf kata saudara. Mungkin saya nggak bisa ngomong itu. Tapi banci ini istilahnya. Ini you are not gentleman. Mau seperti apapun, when you go into this role, saudara nggak punya kelas. Kenapa? Saudara hanya melakukan kepada orang lain apa yang mereka lakukan kepadamu. Contoh, kalau mereka berbuat baik sama saudara, saudara otomatis berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mereka menghina saudara, mereka menyakiti saudara, saudara akan menghina dan menyakiti 1000 kali lipat. Ini adalah seperti pembalasan dan pertukaran, namanya revenge dan exchange. Nanti saudara, you baik sama I baik sama you. You macam-macam sama gue sikat habis tuh. Bahkan 1000 kali. Apa gunanya saudara belajar di sini? Kalau saudara masih bawa value itu di luar. Ada the old timelines from the movie satu yang lama pernah menulis begini. Kamu memberikan pelajaran kepada adik saya akan berikan pelajaran balik kepada kamu. You hurt me, kamu menyakiti saya, I'm going to hurt you back. Namanya tuh payback, pembalasan dendam. Kalau saudara pernah nonton film Korea, seri namanya Itaewon. Itu filmnya keren banget. Tapi dari depan sampai belakang tuh balas dendam, saudara. Tapi storyline-nya is very good. Karena dia benar-benar ditekan, dijahatin sama orang yang kaya, dia orang miskin.
Tapi dia balas dendam dengan cara yang berkelas. Sehingga dia menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Nah yang kedua, yang pertama the yellow rule. Yang kedua ada the gray rule, abu-abu. Lakukan dahulu sebelum mereka melakukan kepada Anda. Kenapa saya bilang gray rule? Karena ini nggak hitam, nggak putih. Tapi ini bisa lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama, kamu jahat, saya jahat, kamu baik, saya baik. Tapi kalau gray rule, sebelum kamu lakukan apa-apa, saya lakukan duluan. Tapi ini bisa positif dan negatif. Saya akan menyakiti kamu, saya udah tahu nih, tanda-tandanya nih, kamu nggak beres nih, nggak bener nih. Tapi sebelum kamu daripada nyakitin saya sakit. Sebelum itu saya sakitin dulu kamu. Sikat dulu. Oh, kita defensif itu kita nggak bodoh nih. Tahu nih dia mau nyakitin kita sikat dulu, kita sakitin dulu, kita hancurin dulu. Itu namanya the gray rule. Atau yang positif, kamu nggak perlu berbuat baik dulu sama saya dulu yang berbuat baik. Makanya kan nggak hitam, nggak putih, namanya abu-abu. Yang ketiga, ini yang harus kita lakukan. Artinya the golden rule. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Ini firman Tuhan, Lukas 6 ayat 31. Yuk baca dari belakang ke depan semua. 1, 2, 3. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh apa saudara? Mereka. Memang akan ada orang jahat di luar sana, termasuk saudara, termasuk saya juga. Tapi sebagaimana saudara mau diperlakukan sama orang lain, begitulah saudara harus memperlakukan orang lain. Itu bicara mengenai tabur tuai. Ada kertas kayak batu-batuan itu enggak? Oke. Ini kertas, oke ya. Nah saya perlu beberapa orang nih. Saya kasih contoh deh siapa. Nila, coba Nila maju sini sama Noven maju Ven, sini, oke. Santai-santai aja, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa, oke. Kamu di sini, nah saudara lihat ya di sini, Noven sini. Noven kamu berangkat kapan ke London? Tanggal 12 ya. Next month. Untuk berapa tahun? Hah? Stay over forever. Wow. Oke. Saudara lihat nggak? Waktu kamu pasrah ya orangnya ya. Kalau ini nggak pasrah ya. Beneran kamu orangnya pasrah kayak gitu Ariga ya? Atau pura-pura aja? Pura-pura ya? Biasanya nggak begini ya? Oke. Kalau ya biasanya harusnya begini kan? Tuh. Nanti saya akan jelaskan ilustrasi ini. Ya. Contoh ada dingklik. Oke. Sekarang, kamu pakai sepatu cats. Kamu naik sini, Neil. Naik sini. Duduk berdiri. Ya, berdiri santai aja. Ya, Ariga dekat situ? Enggak deketan, ya. Oke. Saudara lihat. Setiap kita punya namanya defense mechanism. Kalau ini kan tadi rada sedikit pura-pura ya. Jadi kalau misalnya yang benar nih, kamu waktu dilempar kamu harus, nah ini benar nih yang benar nih. Nah, harusnya gini kan. Ini yang benar kan begitu, iya kan? Nakal. Nah tadi dia berdiri ke sini, benar nggak? Sekarang Nila dorong dari sini, samping. Kamu deketan, nggak dorong Dad. Dorong sini. Dorong ya. Saya akan cari tempat otomatis. Tangan saya cari perlindungan supaya nggak jatuh, benar nggak? Punya defense mechanism. Kesel. Orang emosi juga punya defense mechanism. Dia disakitin, dia bukan hanya bertahan, dia fight back, dia bisa lempar balik lagi.
Duduk aja, oke. Duduk boleh. Beri tepuk tangan dong. Tahukah Anda bahwa setiap kita memiliki naluri emosional ketika seorang menghina saudara? Jadi ini pelajaran rohani dan juga relevan. Waktu orang memperkatakan perkataan, anjing lo bangsat, misalnya gitu. Sorry ya, ini kan sehari-hari di luar seperti ini ya, kita kan real aja ya. Jelek, monyet, semuanya. Kita tuh kayak ditusuk tau gak? Kayak kita bisa balas lagi loh. Lu kira lu siapa? Gitu. Itu bisa perang perkataan. Kenapa? Karena kita diserang. Either kita bertahan begini, terus kita diem dan sakit, simpen, stres, depresi, luka hati, atau kita serang balik. Rasanya, ini yang gak boleh kita lakukan. Bisa gak? Nanti kita cari jalan keluarnya. Kok bisa gak ya? Kalau kita komunitasnya baik, benar bisa. Tapi kalau komunitasnya ayam dan bebek, kita gak bisa. Karena ayam dan bebek akan ngomporin, balas lo. Harga diri lo di mana? Kita diinjak-injak, sikat lagi. Maka itu kita harus di komunitas yang sehat. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi dasar, pedoman, dan kompas dalam hidup kita. Sehingga orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang pertama, kalahkan keinginan untuk membalas. The yellow rule yang gak berkelas itu, ya apa yang mereka lakukan kepada kita, kita lakukan. Mereka baik, ya gue baik. Lo jahat, gue jahat juga. Janganlah. Yang grey rule yang abu-abu, yang gak jelas, gak hitam, gak putih. Sebelum lu buat jahat sama gue jahatin dulu lo. Tapi yang positifnya sebelum kamu berbuat baik, aku berbuat baik. Tapi kita yang golden rule aja. Karena itu firman Tuhan. Sebagaimana kita mau diperlakukan orang, kita juga harus lakukan itu kepada yang jahat maupun kepada baik. Karena firman Tuhan lakukan yang baik kepada semua orang. Yang kedua, tawarkan tawaran perdamaian. Nah ini mulai aktif. Oh tadi lebih pasif. Kita harus menghadirkan tawaran perdamaian. Yuk lihat ayat 18. Kita baca yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa saudara? Semua orang. Gimana ya caranya bisa berdamai dengan semua orang? Saya mau berdamai Pastor Ed. Tapi nggak semua orang mau berdamai. Oke, yang pertama. Di poin kedua ini. Perdamaian terjadi pada saat kita tawarkan dan mereka menerimanya. Itu paling gampang. Paling mudah, tapi nggak banyak. Kita berselisih, paham, bertikai. Yang satu mau berdamai. Ya udah, sorry ya. Walaupun dia belum tentu salah. Saya salah, forgive me. Yuk, let's work things out again. Kita mulai lagi sesuatu yang baru. Let's forget the past. Enak aja, kamu udah sakitin hati saya loh. Oh kamu bilang begitu. Kamu gak tahu, kamu dulu yang mulai menyakiti hati saya. Panjang lagi. Karena dia menolak. Yang kedua adalah perdamaian tidak mungkin terjadi pada saat tawaran berdamai ditolak. Seringkali mau berdamai dengan orang ini nih, aduh susah banget to live peacefully with someone else, it's so impossible. Saudara tawarkan perdamaian, dia tolak. Kalau enggak dia ungkit-ungkit lagi. Saya mengambil kesimpulan gini, kalau kita mau menyenangkan semua orang, dan itu impossible, kita nggak bisa berdamai dengan hati kita. Dan akhirnya tentu saja, kita nggak bisa hidup damai dengan Tuhan. You cannot please anyone. Period. Mother Teresa aja gak bisa menyenangkan semua orang. Sebegitu baiknya dia. Ada aja orang yang ngomong jelek tentang dia. Benar gak? Apalagi Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Coba baca di Perjanjian Baru. Sebagian besar itu menghakimi Tuhan. Bahkan sampai dia disalib kan. Kurang apa Yesus baiknya? Sempurna.
Jadi saudara jangan sok tahu mau untuk bisa menyenangkan semua orang. Akhirnya saudara stres sendiri seperti itu. Coba lihat Amsal 16 ayat 7, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuh dijadikan kawan. Artinya slide sebelumnya. If you go through life just simply trying to please everybody else, saudara nggak bisa berdamai dengan semua orang. Tetapi kalau saudara yang penting punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan bisa buat tuh musuh-musuh saudara kembali bisa menjadi kawan saudara. Dengarkan baik-baik. You may create some enemies because of your position, because what you believe. But you have to stay sweet and loving. Nanti saya akan jelaskan. Kita ini, saya bisa bergaul loh. Tempat pergaulan saya ini sama mereka-mereka yang dari Hindu, Buddhis, Muslim lah, ateis. Nyambung tuh kalau udah di komunitas tuh nggak ada soal agama tuh nggak menjadi faktor utama. Dan banyak mereka berkata, ada satu yang bilang gini, ya udah kamu kompromis aja dengan keyakinan kamu. Kenapa kamu nggak main di tengah aja? Maksudnya saya bilang jadi tengah apa? Ya nggak usah begitu radikal, begitu percaya bahwa Tuhan kamu itu satu-satunya bisa menyelamatkan, membawa kita ke surga. Saya bilang saya baik sama kalian semua. Tapi saya secara personal, saya tidak akan pernah mengkompromi keyakinan saya. That Jesus is my God. And Jesus is the only Savior that I can be with Him in heaven. Saya nggak mau kompromi. Tapi saya bisa berdamai sama kalian dan saya nggak menghakimi kalian. Saya bisa menerima yaitu keyakinan kalian masing-masing. Tapi sorry, saya nggak mau kompromi akan hal itu. Ngerti saudara? You don't compromise with your position. Tapi kita tetap bisa berdamai sama lain. Tapi jangan menghakimi, satu menunjuk-nunjuk, jangan. Itu nggak baik. Itu nggak sehat. Tapi kita bisa kasih tahu, sharing. Ya kembali lagi orang mau terima atau enggak, ya urusan dia. Kita doakan orang itu. Saya percaya kok. Jadi upaya kita dalam menabur hal yang baik dengan kuasa Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kemampuan kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya satu jiwa dimenangkan, maka sisi rumah tangga, sisi keluarga bisa diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya nggak compromise dengan home of love. Karena home of love itu macam-macam background yang tidak sempurna. Tapi kasih Tuhan yang menyempurnakan. Saudara lihat teman-teman semua yang melayani. Mereka melayani dengan benar-benar give their best. Baik DJ, semua worshiper yang ada semua. Saya aja dikasih tahu mereka benar-benar rindu untuk bisa sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sheila yang work behind the scenes. Mereka latihan dari pagi. Mereka punya latar belakang yang beda-beda, yang unik-unik. I talk with them so many times. Nggak cuma 1-2 pertemuan, kadang sampai 5:30 pagi, terus selama beberapa kali lagi, 4 jam, 5 jam. Tapi satu hal saya mengambil kesimpulan dalam hati mereka. Kita ini semua ini nggak ada yang sempurna. Kalau dicari kesalahan masing-masing, whole masing-masing, semua punya kesalahan. Mau soal nggak bayar pajak lah, soal inilah semua. Kita punya lah. Tapi home of love itu bukan melihat kekurangan masing-masing. Biarlah kita hidup dengan kasih karunia Tuhan. Saya percaya waktu kita sampaikan semua yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang jelek nih, yang buruk nih lama-lama juga dibersihkan. Kita bukan kayak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. May the love of God, the grace of the Lord, the mercy of the Lord. Waktu kita dengar, saya percaya kok. Kan ini makanan rohani. Selama kita datang, dengerin, saya percaya hari pas hari kita akan bisa menjadi lebih baik. Kalau kita menjalankan nilai-nilai yang baik sesuai dengan firman Tuhan, masa sih kita nggak menjadi lebih baik? Penampilan mungkin kelihatannya, wow, kayak penjahat. Tapi lebih baik, kelihatan kayak penjahat tapi hatinya baik seperti Kristus daripada penampilan baik dari luar tapi hatinya kayak penjahat. Tapi yang bagus juga sih, penampilan juga bagus, hatinya juga bagus. Anyway,
itu adalah home of love. Saya nggak akan pernah mengkompromi untuk mengurangi standar. Karena home of love adalah love without labels. Nggak peduli dia pelacur, dia transgender, dia gay, lesbian, korupsi 20 miliar, 100 miliar, baru keluar dari penjara, drug addict. Saya nggak pernah mau kompromi. Bilang dia nggak layak ke sini. Saya akan bilang lagi, emang kamu rasa kamu layak? Karena tidak ada satupun di antara kita yang baik, yang sempurna, cuman karena kasih karunia Tuhan aja kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena itu saya selalu ajak semua spreading love, not hate. Yuk, gak capek saudara di luar sana. Kemarin saya dengar radio Prambors, dia bilang, aduh kalau udah mau kampanye nih pilkada atau kampanye nasional nih sebentar lagi pemilihan presiden, kita capek nih mereka announcer berdua di Prambors. Kayak dulu tuh, kubu satu begini, kubu satu ngejelekin satu. Kita tuh dengernya udah capek, masuk di WhatsApp lah, nanti di inilah. Pokoknya ngejelek-jelekin, fitnah, hoax lagi. Aduh gak capek tuh di luar sana. Saya mau bilang sama saudara, gak capek di luar sana. Saudara tahu gak yang gak capek siapa? Yang gak punya kerjaan tuh yang gak capek. Kalau kita produktif, kita sibuk, kita udah gak pusing mikirin gitu. Tapi kalau yang gak sibuk, gitu ngundeng mikirin. Karena apa? Gak punya kerjaan. Jadi punya waktu banyak. Yuk, jangan jadi bebek-bebek saudara. Spreading love, not hate. Artinya, saya juga belajar loh. Saya bagikan ini, saya juga belajar. Jadi saudara bilang, wah emang pastornya itu udah begitu sempurna. Enggak, sama. Ini kita berdua sama. Cuma bedanya saya dapat hikmat daripada Tuhan untuk membagikan. Tapi kalau soal belajar, yuk sama-sama. Kalau saya juga tiba-tiba kayak mau balas jahat, saudara ingetin, pastor kemarin khotbahin loh, gitu. Saya juga sama juga ingetin saudara. Kan kita bertumbuh bersama-sama di dalam kasih. Saling mengingatkan, saling membangun. Supaya kita bisa bangun, yaitu namanya home of love. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. The Bible say it's not possible to live in peace with some people, but as much as it is possible to it. Artinya gini. Kalau saudara baca firman Tuhan, dikatakan berupayalah, berusahalah, hidup damai dengan semua orang. Artinya dengarkan baik-baik. Bisa gak saudara damai sama semua orang? Ya gak bisa. Tapi saudara, sebisa mungkin lakukanlah. Yang mau katakan amin. Jadi kita bicara realitas loh. Kita gak bilang, wah harus semuanya. Ya bodoh banget, ya gak akan bisa. Tapi upaya saudara. Oke, kita udah bicara poin 1. Poin kedua, poin yang terakhir sebelum saya lanjutkan minggu depan. Sudah belajar sesuatu? Amin. Alright, ya, amin nggak amin, aminkan aja saudara biar cepat. Oke. Yang ketiga, lakukan dengan caranya Tuhan. Nah, ini baru keren. Lakukan dengan caranya Tuhan, get out of God's way. Waktu saudara harus deal with mean people, cara yang terbaik adalah lakukan dengan cara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Coba kita baca ayat 19. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ini keren nih. Tetapi berilah apa saudara? Berilah apa? Tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Berilah apa? Tempat. Katakan berilah tempat. Gini. Waktu saudara ada situasi, saudara marah sama orang ini, dan saudara mengambil alih. Dia buat jahat, saya berbuat jahat loh. Lu tusuk gua dari belakang, gua juga tusuk lu bukan dari belakang lagi, dari samping, depan, atas, bawah. Saudara menutup tempat untuk Tuhan membalas orang tersebut. Karena saudara lakukan dengan caranya saudara yang akan membuat lebih runyam dan complicated. Tapi pada saat waktu saudara tidak membalas, saudara sedang membuka ruangan
untuk Tuhan intervensi dan melakukan bagiannya. Di poin ketiga yang pertama, Tuhan yang membalas kejahatan. Yang setuju katakan amin. Oke. Firman Tuhan bilang, akulah yang menuntut pembalasan. Coba saya minta saudara mulai berpikir ya. Siapa nih orang-orang yang lagi menghina saudara, menyakiti hati saudara, melakukan hal yang buruk dengan saudara. Coba saudara pikirkan. Dan saudara mulai pikirkan, saya gak mau balas saat ini. Saya mau berdamai. Saya bahkan mau mendoakan musuh-musuh saya. Saudara tahu waktu saudara lakukan itu, saudara lagi membuka tempat untuk Tuhan mengintervensi dan melakukan pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi waktu saudara lagi mikir gitu, saudara lagi mikir gini, tapi saya maunya gini loh. Tuhan, saya mau rumah dia kebakar. Itu sebenarnya rumah saya juga. Dia ambil alih dalam hidup saya. Kalau bisa kebakar habis, tinggal abu rumahnya. Itu saudara gak benar. Atau kalau gak tuh, biarin dia baru beli mobil kan. Biar lecet-lecet tuh, kalau gak salah ketabrak truk. Tinggal berkeping-keping sisanya. Atau saudara seneng nih di kantor. Mampus loh. Nah rasain loh. Saudara mau tahu ayatnya enggak? Oke, ini kita belajar banyak ya. Maksudnya ini kita sama-sama ya. Saya juga belajar sama-sama. Nih ayatnya di Amsal 24 ayat 17-18. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah senang kalau musuhmu celaka. Dan jangan gembira kalau ia jatuh. Sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya jahat. Lalu apa? Tidak lagi menghukum musuhmu itu. Kalau saudara mau Tuhan yang balas, jangan balas. Kalau saudara yang balas, Tuhan gak jadi balas. Tuhan bilang, lu sih balas duluan. Gue udah mau balas katanya Tuhan. Gak jadi deh. Padahal kalau Tuhan yang balas lebih kacau loh saudara. Saya tahu sebelum Yesus disalib di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Musik boleh mengiringi. Oke. Tiba-tiba sekelompok orang serdadu datang menangkap Yesus. Kaget kan? Yesus tuh ada nelayan-nelayan, bukan nelayan-nelayan, murid-muridnya juga ada di situ, termasuk Petrus. Dan Petrus ngelihat, langsung dia panasan kan, dia nelayan yang emosional tuh. Karena dia belum dengar khotbah ini. Langsung dia dengan pedangnya. Dia tuh sebenarnya bukan mau potong telinga, enggak saudara. Dia mau potong di sini nih. Belah dua. Tapi orangnya, iya ada sini jago kungfu juga yang sana. Jadi dia menghindar kena telinganya. Telinganya lepas. Saudara berpikir Petrus diam aja. Enggak. Dia penasaran, cuman kena telinganya. Ingat gak kayak Mike Tyson waktu tinju gigit telinga? Dia lagi mau hantam, lagi mau sampai mati. Apa yang Yesus katakan? Di Matius 26 ayat 51. Dan kemudian ayat 52. Dengan Petrus, stop. Tarik kembali pedang kamu. Petrus, kamu pikir aku gak bisa panggil tuh 12 malaikat, bahkan 72.000 malaikat untuk selamatkan aku? Kamu pikir aku gak bisa lakukan itu? Petrus diam aja. Dia bilang, put your sword back again. Masukin lagi. Yesus lagi mengajarkan bicara love. Seringkali waktu musuh kita treat you wrong, menghina saudara, menyakiti hati saudara, saudara mau balas dendam.
saudara akan buat keadaan itu semakin berantakan. Tapi waktu saudara lakukan dengan caranya Tuhan, maka saudara bisa pertama tidak membalas kejahatan, dan yang terakhir Tuhan yang memberikan hadiah bagi yang berbesar hati. Yang mau katakan amin? Yang mau kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Tuhan akan kasih hadiah yang luar biasa. Saya tutup dengan cerita ini supaya saudara pakem pulang jelas. Di dalam 2 Samuel 16 ceritanya menarik banget. Saudara tahu Daud? Anaknya kudeta dia dari kerajaannya. Anaknya Absalom. Dia bilang, kamu udah gak relevan lagi Daud. Gua nih yang keren. Gua nih anak relevan. Get out of this way. Turun dari tahta kerajaanmu. Saudara tahu si Absalom bawa nih pasukannya. Daud punya pasukan. Daud bisa kerahkan pasukannya yang lebih banyak. Itu bisa hancur-hancuran pertempuran darah. Tapi Daud bilang sama yang lain, udah kita ngalah aja. Dan waktu Daud lagi perjalanan untuk keluar ke Yerusalem, ke Bahurim, saudara ada yang menarik. Namanya Shimei. Shimei ngelihat, ini Daud ini dalam sedih nih. Anaknya sendiri yang tusuk dia dari belakang. Dia dalam keadaan sedih. Shimei ini lihat, dia pikir mau kasihan. Yang ada dia kerahkan orang-orang, dia bilang, lemparin batu nih sama dia. Dia layak nih untuk terima seperti ini. Saudara tahu, Daud dilemparin batu. Wah, itu udah kayak batu bertebaran di mana-mana. Orang udah jatuh. Ada istilah begini, keep them when they are down. Itu orang dunia begitu. Biar dia jatuh, injak lagi, bikin tambah lagi. Kalau bisa tuh gerejanya hancurin aja semua. Hancurin, jebret gitu. Kalau udah jatuh, hancur. Kalau bisa diinjak lagi. Itu kan orang dunia. Si Daud nih dilemparin batu, buang gitu. Berdarah-darah. Sudah tahu? Jenderalnya Daud. Ini orang yang paling disegani. Dia bilang, ada ayat-ayatnya, saya gak ngarang. Dia bilang, sir, just give me few words. Kasih beberapa kata-kata. Sebagai permission untuk saya serang mereka balik dengan pasukan saya. Mereka tuh di atas kertas, yalah Absalomnya anak kecil. Pasukan-pasukan juga anak kecil, ini pasukan-pasukan yang udah biasa berperang ratusan kali yang dipimpin sama jenderalnya Daud ini. Dia bilang, berikan, kasih kode aja, kasih kode. Kita tebas habis mereka nih, anak-anak kecil semua nih. Cecurut-cecurut istilahnya nih. Yang pergaulannya gak jauh. Kita bisa sikat habis nih. Daud ngomong, ayo. Daud bilang, jangan. Udah jangan. Itu ada di ayat-ayatnya. Don't do that, kata Daud. It may be that the Lord will see my distress and He will repay me with good for the cursing I'm receiving today. Wah, keren banget Daud. Mungkin ini kehendak Tuhan. Biarlah kalau ini terjadi, kamu gak usah balas-balas. Nanti Tuhan yang balas kebaikan dan Tuhanlah yang membalas kejahatan. Ini bukan haknya kita. Ada istilah begini. Saya pegang istilah ini dari waktu saya sekolah di Amerika. Even when a dog barks at a parade, the parade doesn't stop. It just keep on going. Mau anjing, wong-wong 1000 anjing, wow, namanya udah parade, sudah disiapkan, tetap akan jalan. Dan hubungannya dengan kehidupan, ada the next slide. When you are following Jesus, kalau kita mengikuti Tuhan, akan ada orang-orang yang mencoba untuk menolak Anda, mengkritik Anda, menyakiti Anda. Tapi ingat, waktu sudah dalam Tuhan, sudah akan terus berjalan. Tuhan akan membalas kesabaran Anda. Jadi, jangan pernah ada kita mencampuri jalannya Tuhan.
I really believe that this church is belong to church, to Jesus, bukan kepada saya. Tuhanlah yang gembala yang agung. Makanya on my last story di Instagram, saya post ini sebagai closing. Be so positive that negative people don't want to be around you. Itu harusnya menjadi DNA kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Love for evil. Jadi tetap positif sehingga orang yang negatif nggak betah dekat sama saudara. Kenapa? Karena ini terlalu kita positif. Bukannya kita sempurna. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.